Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa maulana سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal terpenting setelah kita mempelajari suatu ilmu, mengetahui fadilah-fadilah tentang amal, maka kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk mengamalkan. Tidak cukup seseorang itu hanya sekedar memiliki ilmu tanpa diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu saja tapi tidak mau mengamalkan itu bagaikan seperti pohon yang tidak memiliki buah. Ada pohon besar, gede, tapi tidak berbuah. Napa manfaatnya? Bukan manfaatnya. Begitu pula ada orang dari majelis ke majelis mengambil ilmu, mendapati ilmu, kemudian tidak diamalkan. Dikantongi tok, ditulis tok, diapalke tok, didamel duwen-duwenan. Aku apal, aku tahu, aku ngerti, aku faham, tapi tidak mau diamalkan. Itu bagaikan seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau seseorang itu memiliki ilmu, mendapati ilmu walaupun itu tidak banyak, tetapi diamalkan, apalagi bisa diistiqomahkan, maka akan berbuah. Dan buah dari suatu pohon itu inti daripada suatu pohon. Petani itu yang diharapkan adalah buahnya, adalah hasilnya. Begitu pula kita dikasih anugerah oleh Allah Ta'ala cinta dengan ilmu dan senang menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, itu di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Di antara doa Kanjeng Nabi, ya Allah, lindungilah aku dari ilmu tapi yang tidak manfaat. Di antara hal yang membahayakan kita itu syaitan, nafsu, iblis, ya. Begitu kita dianjurkan untuk melindungkan diri. Ada jenis hal yang membahayakan untuk kita. Apa itu? Ilmu. Tuh, ilmu kok membahayakan? Iya, ilmu yang disifati la yanfa', tidak manfaat. Berarti dengan doa Kanjeng Nabi ini bisa kita simpulkan ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Milih pundi? Manfaat apa bukan manfaat? Kurang
keseharian rutinitas kita di masjid ini, semoga Allah telah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Cirinya dua. Maaf, ciri ilmu manfaat tiga. Satu, ilmu yang kita dapati menjadikan diri kita lebih senang ngoreksi kekurangan kita daripada kekurangan orang lain. Understand? Yes, no, no. Yes. Selama ini kita belajar, mengkaji, kita dapat fadilah jamaah, fadilah tahajud. Pulang-pulang kita muhasabah. Sudahkah kita istiqomah jamaah? Sudahkah kita istiqomah tahajud? Niku maksudnya ngaji. Mboten kok ngelirik tonggone, ngelirik rencange. Mboten kok menilai orang lain. Mboten, tujuan ilmu kita pelajari limuhasabatin nafs, untuk muhasabah diri kita masing-masing. Jikalau belum mengamalkan, segera mengamalkan. Jikalau sudah mengamalkan, awas, jangan diakui. Nanti timbul sifat sombong, sifat merendahkan. Kembalikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pertama, kalau seseorang dia mencari ilmu, pandai ilmu, kemudian pulang-pulang dia suka untuk mengoreksi diri orang lain, mencari-cari aibnya orang lain, kesalahan orang lain, celah-celah kerendahan orang lain, berarti itu ilmunya mboten manfaat. Na'udzubillah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Semoga ilmu kita menjadi asbab kita mudah untuk mengamalkan. Ya Rabbal Alamin. Niki pertama, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara ilmu yang perlu dan sangat perlu untuk kita pelajari, bagaimana kita memiliki rasa agar mencintai orang lain, bukan membenci orang lain. Gak ono ceritane syariat ajak-ajak benci orang lain ku wonten. Boleh kita membenci kepada orang-orang tertentu yang sudah dinas masuk neraka. Itu baru boleh. Bahkan melaknat boleh. Siapa? Setan. Itu boleh kita benci, boleh kita laknat, boleh. Kenapa? Karena nasibnya sudah jelas. Contoh yang lain, Fir'aun. Itu jelas. Abu Lahab. Itu jelas. Artinya kalau jenengan benci mereka, itu monggo-monggo mawon. Bahkan melaknat pun boleh-boleh saja, karena memang nasibnya mereka sudah dinas oleh Allah. Di antaranya tabbat yada abi lahab. Tapi kalau belum ada keterangan di dalam Al-Quran, lalu kita seenaknya membenci, memaki orang lain, loh, nasibnya kita belum jelas, kenapa ngurusin nasibnya orang lain? Semoga kita dijaga oleh Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apalagi yang dihina, yang dicela adalah orang yang di dalamnya punya ilmu. Hati-hati. Luhumul ulama
masmumah. Daging ulama niku bau racun. Bau napa? Racun. Luhumul ulama masmumah. Daginge ulama nek wonten tiyang ngrasani ulama, ngelok-ngelokno ulama, apalagi membahas amplope ulama, hati-hati, masmumah. Pun viral di YouTube nih. Orang ngentei pesantren, menghina santri, mengolok-olok kiai. Masmumah, di dalamnya ada racun. Hati-hati. Lawang gibah orang kafir dosa. Wonten tiyang non muslim jenengan gibahi niku dosa. Apalagi niki tiyang mukmin. Terus apalagi orang mukmin itu punya kualitas yang namanya ilmu. Makanya ada dua hal di dalam Al-Quran. Allah akan ikut andil untuk berperang melawan dia. Siapa itu? Satu, orang yang menghina ulama. Hati-hati. Orang yang mencemooh ulama, orang yang memaki ulama, baik dengan suaranya, dengan tayangannya, dengan tulisannya, man adza waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adzali waliyan, siapapun yang menyakiti waliku, kekasihku, ulamaku, faqad adzantuhu bil harb, berarti dia siap berperang kepada aku. Naudzubillah. Sinten para sing wani perang di pangeran? Lho, wani perang diambil satu apa niku otot dalam otaknya udah jadi gila, dipending nafasnya mati. Naudzubillah. Satu. Yang kedua, orang yang muamalah riba. Orang yang muamalah apa? Riba. Hati-hati, jangan sekali-kali muamalah dengan riba, maka itu akan berperang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, tujuan kita mencari ilmu satu, yaitu untuk mengoreksi diri kita, untuk muhasabah kekurangan kita. Monggo dikoreksi. Duhane pun komplit nopo dereng? Tahajudnya sudah istiqomah belum? Rawatib ada yang ditinggalkan atau tidak? Jamaah sudah 5 waktu nopo dereng? Niku yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal. Di kota Madinah dahulu ada sekelompok para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah beliau duduk, lalu tiba-tiba ada hembusan angin membawa bau busuk. Angin teko tapi membawa bau mirip bangkai. Para sahabat, ya Rasulullah, ini bau apa ini? Tidak ada bangkai, hayawan yang mati tidak ada, tapi kenapa kok kita tercium bau busuk mirip bangkai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bau yang keluar dari mulutnya orang-orang munafik. Mereka saat ini sedang menggibahi kaum muslimin. Jadi kalau seandainya betul-betul Allah Ta'ala itu membuka sirnya, maka mulutnya orang-orang yang suka menggibahi orang lain, baunya bau bangkai. Naudzubillah. Dibuka oleh Allah Ta'ala di zaman Kanjeng Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat bahayanya menggibahi orang lain. Itu kata Rasulullah, hei para sahabat, tidak ada bangkai.
dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari mulutnya mirip seperti bau bangkai. Alangkah indahnya digunakan istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Indahnya digunakan sholawat, indahnya digunakan baca Al-Quran, indahnya digunakan mendoakan orang lah. Dan mudah-mudahan mulut kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di antara tanda yang menunjukkan bahwa ilmu seseorang itu ilmu yang bermanfaat, lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Jadi tambah ilmu dari majelis ke majelis, itu tambah senang akhirat. Tambah senang apa? Akhirat. Kecintaan dengan dunia mulai berkurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab kalau memang benar-benar itu majelis taklim loh, makanya kita harus benar-benar menyotir, mengfilter sapa sing ceramah, ngoten lho Pak. Siapa itu ustadznya, siapa kiainya. Kalau di dalam majelis taklim keluar dari Quran, dari hadis, justru yang dibahas fulan atau fulanah, saran saya lebih baik ngopi di rumah. Apa Pak? Ngopi di rumah, nggak usah hadir. Garai matangi hati. Sebelum masuk majelis, hati ini padang resik. Setelah masuk majelis taklim, pulang-pulang derongkol. Terus derongkol. Kenapa derongkol nih Pak? Wah, ambil uang gede. Dengan orang benci, hasute, dengkinya, sombongnya, naudzubillah. Niki mboten majelis ilmu niki, majelis ghibah napa? Majelis napa? Eman-eman kopine. Eman-eman suguhane, eman-eman airnya, ngeman-ngeman masjide. Dan ingat, di Indonesia sudah mulai banyak orang-orang model-model niku. Gak niatan ngaji, tapi niatan ngurusin kepentingan pribadi. Naudzubillah. Mudah-mudahan masjid kita dijaga oleh Allah, masjid kita dijaga oleh Allah. Ingat, tujuan kita ngaji, nyari ilmu yang manfaat agar kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta surganya Allah, cinta akhirat, dan mulai berkurang kecintaan kita terhadap urusan dunia. Mudah-mudahan dunia kita berkah, akhirat kita berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh sebab itu, tanda kalau dalam hati seseorang itu ada cahaya. Cahaya apa niki? Cahaya iman. Dengan pernah ngoreksi mboten iki permasalahan ini. Tanda lempat hatinya niku padang, wonten nur. Itu 3. 1, cinta dengan akhirat melebihi cinta dengan dunia. Yang kedua, mengadakan persiapan untuk kedatangan ajal yang akan datang. Terus kemudian memiliki semangat yang kuat untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Itu kalau hatinya ada suatu cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ingat, siapapun orangnya yang dadanya dikasih lapang oleh Allah Ta'ala, berarti di dalamnya ada cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang lapang dada kita dan hati kita diberi cahaya terus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mencintai akhirat melebihi daripada mencintai dunia diterangkan di dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
pesen ya, pilih akhirat, jangan pilih dunia. Ini Allah ngasih saran kepada Kanjeng Nabi, akhirat lebih kau perhatikan daripada urusan dunia. Ini yang memberikan nasihat, yang menciptakan dunia sekaligus menciptakan akhirat. Jenengan kali kula kedah percaya, soalnya sing nyiptakno dua-duane niki Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Kita sebagai orang mukmin harus percaya, memilih apa yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dua-duanya. Berarti Allah tahu isi dunia dengan isi akhirat. Oke. Kalau seandainya kula ngomong kali panjenengan, bapak-bapak, kalau sampeyan mau beli mobil, beli yang Alphard ya, jenengan percaya mboten? Kok meneng kabeh? Ustadz ini kan bukan pemilik showroom. Kenapa ngomong kayak gitu? Mobilnya aja lagi Innova kok Alphard. Kinten-kinten jenengan itu loh, ketika mendengarkan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau beli mobil yang Alphard, percaya apa betul? Ikut apa betul? Kurang kompak. Kecuali kalau pemilik showroom punya pabrik mobil datang ke sini pegang mic, bapak, saya punya showroom, saya punya mobil, saya yang menciptakan mobil, saya sarankan beli Alphard. Bapak milih mana? Milih saya atau milih dia? Bukan milih kulo. Kulo ini ustad nih. Maaf ustad, ini kumbutan bidang jenengan. Loh, urusan ngeten iki jenengan pilih yang ahlinya kok. Allah ahli dunia, ahli akhirat. Di dalam Al-Quran dikasih tawaran sama Allah, ojo milih dunia, tapi pilih apa? Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma. Kita gini hadisnya. Kalau seandainya ada dunia beserta isinya ditimbang nanti di akhirat, menurut Allah senilai satu helai sayap nyamuk. Sayap apa? Bukan sayap burung, kegeden. Sayap apa? Nyamuk. Satu helai, bukan dua helai, terlalu kathah. Maka Allah tidak akan rela memberikan seceguk air kepada orang kafir. Tapi buktinya, siapa yang paling kaya? Muslim atau kafir? Kafir. Gone dunia niku kafir. Berarti hadis ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuhan yang mengetahui kemanfaatan sesuatu. Ya tidak mungkinlah ngasih orang yang tidak sholat, ngasih orang yang memusyrikkan Allah dengan hal yang dikasih dunia seisinya. Tidak mungkin itu. Berarti dunia bagi Allah Ta'ala tidak ada bandingannya, walaupun itu sehelai sayap nyamuk. Tapi kalau dunia masuk kepada orang muslim yang punya ilmu, yang tahu ilmu, yang bisa memanfaatkan, maka separuh daripada kurma kalau disedekahkan bisa memadamkan api jahanam kelak nanti di hari kiamat. Sebagai penutup, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecintaan untuk mengamalkan ilmu. Amin. Semoga ilmu kita mudah diamalkan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli istiqamah. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Abu Dzar, sisi riwayat sahabat Abu Hurairah, pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah 3. Ausani khalili,
sisi riwayat ausoni habibi, aku telah mendapatkan wasiat dari kekasihku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bithalathin, dikasih wasiat 3. Pertama, kerjakan duha walaupun hadis ini walaupun 2 rakaat. Terus jenengan yo ini jawab orang rakaat kono dalile. 3 wasiat Rasulullah. Pertama, sholat duha walaupun 2 rakaat. 1. Terus kerjakan puasa 3 hari selama 1 bulan. Yang ketiga, kerjakan witir sebelum tidur. Understand? Berapa? 3 wasiat. Bisa diulang? Sholat duha walaupun digenjat mawon 2 rakaat. Soalnya anak dalile. Sholat duha 2 rakaat. Yang kedua, puasa 1 bulan 3 kali, 3 hari. Yang ketiga, nek mengerjakan witir, kerjakan sebelum tidur. Gampang, simpel, mudah diamalkan. Intinya kerjakan secara istiqomah. Ini yang bakal membuat jenengan manfaat. Ilmu kata, Quran apal, hadis apal, menguasai semuanya, tapi mboten gadai istiqomah amal. Kados kapas niku ngawang, mboten wonten bobote di hadapan Allah. Mboten wonten bobote, cuma sekedar ilmu tok dikantongi, mboten diamalkan, mboten berbobot. Cara gabah niku kok opong gak mentes nggih, gak mentes. Lah, mengamalkan ilmu itu caranya jangan banyak-banyak dulu. Loh, ini Rasulullah berbicara sekelas sahabat. Sahabat niku imane full. Cara HP niku baterainya niku enggak pernah lemot. Jadi dicas terus niku full terus. Berapa amal, berapa taat siap. Tapi walaupun semacam itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memulai amal walaupun dengan amalan yang ringan. Kerjakan duha walaupun 2 rakaat. La faqra ma'ad duha, orang yang selalu istiqomah mengerjakan duha, insyaallah hidupnya tidak akan mengalami kefakiran. Amin ya rabbal alamin. Ini diantara khasiat orang yang mengerjakan sholat duha. Sukon jenengan percaya napa mboten, nek kula percaya. Kecuali kalau yang ngomong selain Kanjeng Nabi, saya masih punya tanda tanya. Kowe sapa? Ngoten. Kamu ini siapa kok bisa mengatakan seperti itu? Boleh saya mengatakan ucapanmu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Kanjeng Nabi, kita punya dasar mayyuti illaha war rasul, wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibuktikan. Kerjakan tapi secara istiqamah, jangan dangtek. Napa dangtek niku? Nek lucu atine enak nglakoni, nek ati lagi sumpek gak nglakoni iku dangtek. Nggih boten wonten hasile, no hasilnya niku kalau diamalkan secara istiqamah. Nek modele pengamalan dangtek, kadang iya kadang ora, pokoke enak ati nglakoni gak boten wonten hasile. Hasil daripada amal itu kalau dikerjakan secara istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal, sedikit saja tapi kerjakan secara istiqomah. Berarti kalau istiqomah jangan sampai pernah ditinggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan, jenengan qodoi pada waktu-waktu yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki fadilah faedah daripada sholat duha. Jangan amalkan mawon. Jangan amalkan. Tapi sing istiqomah. Mana nih istiqomah? Sholat duha bukan sekedar harap
niku jelas ditoto kembali ibadah. Aku ngelakoni duha karena memang perintah Rasulullah, dan Rasulullah itu perintah karena Rasulullah itu adalah sebagai nabinya Allah. Urusan rezeki nggak perlu nunggu duha perahu. Tuh orang kafir itu gak pernah sholat, yuk gak pernah zakat, gak pernah di masjid, rezeki lancar. Tapi buatan-buatan barokai. Naudzubillah, 3 hari selama 1 bulan jenengan usahakan berpuasa. Monggo sing Senin Kemis bisa, atau mungkin ayyamul bid di setiap tengah-tengahnya bulan 13, 14, 15 monggo boleh. Cuma repotnya pas ngaji ini subuh napa? Ngaji subuh pas ono kopi ini weteng lesu boleh. Poso ora niki ya. Yang jelas monggo, tidak harus berurutan. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan, boleh dipisah-pisah. Dengan manfaatkan monggo. 3 hari kalau jenengan sakit sudah mewakili 1 bulan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hari dihitung 10 hari. Berarti kalau 3 hari genepe pinten? Pinten genepe? Saulan. Rata-rata 1 bulan itu 30 hari. Dengan melampai 3 hari sudah seakan-akan puasa 1 bulan. Jadi kalau ada orang pengen dapat pahala 1 tahun, tidak perlu tiap hari poso. Cukup amalkan ini saja. Per bulan jenengan puasa 3 hari. Tiap bulan 1 tahun full 12 bulan, berarti jenengan tahun itu sudah seakan-akan mengerjakan puasa 1 tahun. Barokai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pun kalau kasih pilihan, milih poso saulan apa 3 dino? Jawabannya nek iso gak usah poso, Ustaz. Ada orang puasa 1 bulan, monggo, itu fadilah. Tapi ada yang paling simpel, apa itu 3 hari selama 1 bulan. Nggih, begini Quran itu wal hasanah bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 3 hari sama dengan 1 bulan. 1 hari berarti sama dengan 10 hari. 1 kali 3 sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30 hari. Enak, gampang, simple, barokai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Niki manfaatnya ilmu. Tapi nek ngoja ngaji diterangkan fadilah tahajud sekian, fadilah duha sekian, tapi mboten diamalkan, nggih, mboten efek. Kados wau pohon gede tapi mboten napa berbuah. Perenggaane cuma ngerusoi napa halaman nyapu, buah gak bermanfaat blas gitu. Yang ketiga, yang terakhir, kerjakan sholat witir walaupun terserah jenengan iki monggo. Nggih, soalnya bahasa witir niku bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Milih mana? 1. Allahu Akbar. Sampun pun nyandak umur lho jenengan niki. Kok isek siji ya? Mudah-mudahan umurnya berkah panjang, amin. Wa an utir qabla an anam, kerjakan witir sebelum tidur. Loh, selama ini saya witir setelah tidur, bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan mau mengamalkan niki nggih sae, dalile nggih kuat. Sebelum tidur kerjakan witir. Berarti kalau bahasa witir kula ulangi malih, monggo, sing penting ganjil. Ingat, inti amal bukan banyak-banyakan. Inti amal nggih terus dengan istiqomah. Ustadz, saya kalau 11 itu cuma 1 minggu sekali. Ojo. Terus 9 yo
satu bulan satu minggu sekali. Oh jangan turun. 7 ya 1 minggu sekali. 5 ya 1 minggu sekali. Jalur piro siji lah. Nek siji setiap hari siji. Pinten 1. Dados mantun ba'diyah isya langsung nambahi witir siji. Allahu Akbar. Sampeyan gak isin pengiran Pak. Omangane ping 3 witir siji. Jari pengiran, ndanda mangan mbah, mbok witire cuma nopo? Setunggal. Saya bisa istiqomah kan 1, tetap berharap dalam hati panjenengan ingin meningkat. Ini ciri orang beriman. Ciri orang beriman dengan imannya niku pengenin dhuwur terus, golek tingkatan akhirat tanpa batas, dikejar. Tapi kalau urusan dunia, pandanglah yang paling rendah. Kalau urusan akhirat, pandanglah yang paling tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sholat witir ini tolong jangan sampai tidak. Karena ini sholat sunnah sing paling afdal. Sampai ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi sungguh aneh kalau ada orang rawatib yo, duha, tahajud iya, witir ora. Kadang-kadang di bulan tarawih, di bulan Ramadan itu Masya Allah Pak, witire 20 rakaat. Terus tarawih 20 rakaat, tapi buatan tahajud, buatan witir. Lebih baik 2 rakaat tarawih sambil witir 11, lebih utama. Tanpa merendahkan amal. Ini kembali kepada hukum. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Qur'an. Allah itu maha ganjil. Qul huwallahu ahad. Maha ganjil. Yuhibbul witra, suka dengan hal-hal yang ganjil. Fa'autiru ya ahlul Qur'an, maka lazimkan diri Anda untuk mengerjakan sholat witir. Boleh di awal, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Mana yang lebih utama kembali kepada posisi panjenengan. Waktu yang jenengan bisa istiqomah, jenengan tetapkan. Saya bisa istiqomah awal malam, kerjakan awal malam. Saya bisa istiqomah di tengah malam, kerjakan tengah malam. Saya bisa istiqomah di akhir malam, kerjakan akhir malam. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, nas'aluka rizqan wasi'an, nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al hadzal masjid al-islah masjidan mubaraka, masjidan ma'mura, masjidan munawwara, masjidan mali'an bit-ta'ati wal khairat, waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa ahbabana min ahlil khair, min ahlil ilmin nafi', min ahlil afiyah fid dunya wal akhirah, wa min ahlil istiqamah ala ta'ah wal ibadah, wa indal maut min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah. Ya Rabb urzuqna husnal khatimah, ya Rabb akrimna husnal khatimah, ya awwal al-awwalin ij'alna min ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.